Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi. Aku kakak Enji, Kakak Milka dan Kakak Dewi. Semuanya siap untuk memuji Tuhan ya? Siap. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau menari untuk Tuhan. Tepuk tangannya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita nyariin dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan lebih sungguh lagi. Dan biarlah hanya Tuhan Yesus yang menyentuh setiap hati adik-adik semua pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri.
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Adik-adik, mari semua kita lipat tangan ya. Tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, sehingga kami masih bisa memuliakan nama-Mu, masih bisa menari, bernyanyi bersama-sama hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah hanya Engkau saja yang ada di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan tidak ada satupun yang dapat memecahkan fokus kami ya Bapa pada pagi hari ini, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kita semua boleh sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak yakin dan percaya hari ini semua adik-adik pasti bersuka cita karena Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita angkat satu pujian lagi ya. Masuki gerbangnya Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia
pujian lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. hari Jumat, Harinya Tuhan. Sabtu, Hari Sabtu, harinya hari Minggu, Hari Minggu, semua harinya Tuhan. hari Senin lagi, Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya hari ini hari apa? Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari Minggu lagi, Hari Minggu, semua harinya Tuhan. puji Tuhan. Yeay, haleluya. Mari adik-adik kita masuk lebih dalam lagi kehadiran Tuhan. Kita bawa hati kita untuk menyanyikan satu pujian ini, biar kita menjadi pribadi yang selalu haus akan hadirat Tuhan. Mari semuanya kita nyanyikan satu lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Seperti rusa, Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai
lagi Tuhan, terima kasih atas sukacita dan damai yang sudah Tuhan berikan. Biarlah ya Bapa, pujian dan penyembahan kami boleh ya Bapa menyenangkan hati Tuhan. Apabila sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi setiap telinga kami maupun hati kami ya Bapa, agar kami boleh Tuhan senantiasa duduk dia mendengarkan firman Tuhan, sehingga biarlah Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi biarlah kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus juga urapi kakak-kakak yang akan membawa Tuhan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang pakai kakak-kakak ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo, bertemu lagi dengan Kak Hansen. Bagaimana kabarnya? Kakak tetap berdoa loh, supaya adik-adik dalam minggu ini kan sedang menghadapi ujian. Jadi kakak berdoa supaya adik-adik tetap sehat, fit untuk menghadapi ujian di sekolah. Meskipun ujiannya kayaknya masih dalam proses PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah. Tapi kakak berdoa supaya adik-adik bisa mengerjakan ujian dengan baik. Juga ingat, nggak nyontek ya. Kali ini kakak mau tanya, kemana sih kita akan pergi kalau kita meninggal dunia? Meskipun kalau kita pikir, waduh ngomongin kematian kayaknya masih lama deh, umur masih muda, jauh deh. Tapi coba kita pikirkan, kalau sejak muda kita punya tujuan yang jelas, kita nggak akan melenceng, kita nggak akan salah arah. Tapi kalau sejak muda arahnya udah salah, tersesat, wah semakin jauh, semakin nggak jelas arahnya kemana. Wah itu kan makin repot. Jadi sejak muda kita sudah harus berpikir, kita mau menuju kemana. Kita lihat dari Yohanes 14 ayat 2 sampai 6. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau kita memilih tujuan kita ke sorga, maka seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita harus jalan melalui jalan untuk datang kepada Allah Bapa, yaitu melalui Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kalau kita ternyata salah dalam memilih jalan? Kita akan tiba di neraka. Yuk kita lihat. Wahyu 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya.
dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, dari ayat tadi dikatakan, ketika kita sudah meninggal dunia, maka kita semua akan dihakimi. Baik yang meninggalnya waktu sudah tua, sudah jadi kakek nenek, baik yang masih muda, yang meninggalnya waktu masih anak-anak, masih bayi, semua manusia, segala perbuatannya dicatat dalam kitab-kitab. Di dalam kitab tersebut dicatat tentang apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan selama kita hidup di dunia. Dan kita dihakimi berdasarkan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab itu. Dan ada satu kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan kalau nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Seperti yang dikatakan dalam ayat 15 tadi, nama yang tidak tercantum dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu kematian yang kedua, kematian yang kekal. Nah, ini yang disebut sebagai neraka. Kita coba lihat ayat yang lain. Dari Matius 13 ayat 40 sampai 42. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, di dalam neraka inilah yang menjadi tempat bagi iblis dan para setan beserta pengikutnya akan dimusnahkan dan dihukum oleh Allah dalam lautan api, dalam dapur api. Dan karena menderita penghukuman yang sangat luar biasa, maka di dalamnya hanya terdengar ratapan dan kertakan gigi. Untuk semua orang yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan, mereka juga akan dilemparkan masuk ke dalam lautan api yang sama. Supaya kita nggak kesasar, supaya kita nggak salah arah jalan dan tujuan, supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Ingat apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, akan mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian dari ayat yang tadi, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, pertama, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, beriman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita memulai perjalanan kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jalan buat kita menuju ke surga. Waktu kita menjalani jalan tersebut, kita tentunya harus mengetahui jalan tersebut arahnya kemana, jalan itu seperti apa, dan tujuannya kemana. Jadi, jangan lupa tetap setia, beribadah, berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan.
Nah, selain mengerti tentang jalan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, kita juga harus tahu persimpangan mana, belokan mana yang kita nggak boleh belok. Persimpangan yang membuat kita tersesat, persimpangan yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Yuk, kita lihat dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, dari firman Tuhan tadi diajarkan, kita harus hati-hati terhadap pengajaran dari guru-guru palsu. Apa sih yang diajarkan? Mereka mengutamakan hawa nafsu untuk menyesatkan kita. Hawa nafsu tersebut membawa kita untuk tersesat dan gagal masuk surga. Hawa nafsu tersebut diajarkan oleh guru-guru palsu untuk membawa kita masuk dalam neraka. Jadi ingat, jangan jatuh kepada hawa nafsu. Jangan jatuh kepada pengajaran palsu. Jangan jatuh kepada bujukan guru yang mengizinkan memberi contoh untuk memuaskan hawa nafsu. Jangan kita melakukan hal-hal yang memuaskan keinginan diri kita sendiri, ego kita sendiri, hawa nafsu yang menyebabkan kita masuk ke dalam dosa. Tetapi sebaliknya, kita harus menjaga kekudusan, berdoa, belajar dengan tekun membaca firman Tuhan, merenungkan, dan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, supaya kita tetap berjalan di dalam Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sekali lagi, Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Yuk, mari kita sekarang berdoa. Kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami berjalan di dalam jalan Tuhan Yesus, supaya kami menuju ke surga, supaya kami mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, supaya kami menuju Allah Bapa yang menciptakan kami. Kami berdoa, Tuhan tolong untuk kami tidak disesatkan oleh pengajar-pengajar yang membawa kepada kami untuk memuaskan hawa nafsu, tapi kami belajar untuk tetap melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami berjalan senantiasa di dalam jalan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.